Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Night. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan pembacaannya kali ini adalah tentang apa sih yang buat dia terpikat sama kamu. Ini bisa tentang poin plus kamu dan juga bisa tentang kelebihan kamu serta apa yang kamu lakukan yang membuat dia terkesan. Oke, so seperti biasa, di sini ada 4 grup, dan buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, nanti aku bakal tampilin gambarnya, tapi kalau ingin pilih berdasarkan grup, ini grup 1, 2, 3, 4, kalian boleh pause video ini, dan kalian juga boleh bayangin wajah dan rupa orang yang ingin kalian tanyakan, sebelum kalian pilih grup mana yang mau kalian dengarkan, dan tetap gunakan intuisi dan juga dengarkan kata hati kalian. Oke, so kalau gitu langsung aja kita tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, grup 1. Di sini kamu punya kartu The Guardian, ada kartu Other, dan juga ada kartu Ecstasy, serta untuk kartu tarotnya ada kartu The Fool, The Devil Reverse, dan juga ada kartu The Sun. Dan di sini kamu juga punya kartu Eagle dan juga kartu Fairy Wren. Oke, so basically dari kartu yang keluar ini, hal yang paling benar-benar terlihat di sini adalah sosok kamu yang benar-benar bebas, dalam artian jiwa kamu bebas, seperti tidak ada yang mengekang, ataupun kamu terlihat orang yang benar-benar free, ingin lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Terutama di sini ada kartu The Fool dan juga kartu Eagle. Oke, di sini kartu Eagle di sini ini juga tentang kebebasan ya. Artinya banyak dari kamu yang lakukan apa yang ingin kamu lakukan tanpa memikirkan resiko, tanpa memikirkan hal ke depannya. Dan inilah yang membuat dia itu cukup tertarik dengan kamu karena dia menganggap kalau dia sama kamu atau dia berada di lingkungan kamu, kayak bebannya dia itu sedikit berkurang. Terutama di sini ada kartu Devil Reverse yang artinya hal-hal negatif dari dirinya dia itu menjadi positif. Dan selain itu, kamu itu juga stand out, terlebih lagi di mata dia ya. Stand out di sini dalam arti kamu berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu, ataupun juga dengan orang-orang yang pernah kalian temui. Terutama di sini ada kartu Other dan juga ada kartu Fairy Wren. Dan dua kartu ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang seseorang yang berbeda dari orang lain, dari lingkungannya dia, punya pola pikir yang berbeda, dan juga punya cara pandang terhadap sesuatu, bagaimana menjalani sesuatu yang berbeda, atau mengekspresikan dirinya, karena kartu Fairy Wren itu juga tentang mengekspresikan, itu juga kamu punya cara khusus yang dilihat oleh dia itu bukan seperti yang biasanya. Dan kalian itu juga dinilai orang yang fun, orang yang menyenangkan, terutama dari kartu The Sun. Ini juga bisa berartikan inner child kamu itu terlihat oleh dia. Dan itulah makanya yang membuat dia itu melihat kamu adalah sosok yang bebas, sosok yang lebih independen tapi tidak tergantung oleh banyak hal, terutama hal-hal yang berkaitan tentang aturan-aturan ataupun yang berkaitan tentang kewajiban dan juga penilaian orang lain. Serta kartu ekstasi di sini ini tuh juga bisa diartikan kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa hidup kamu ke arah yang lebih bahagia tanpa melihat orang lain. Jadi kayak kamu tahu kapan kamu bisa membuat diri kamu happy, kapan kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu happy, atau apa yang harus kamu lakukan supaya diri kamu happy, kamu tahu, dan itulah yang membuat dia benar-benar merasa nyaman karena tidak ada tekanan dari apa yang dia lihat oleh kamu itu, tidak ada tekanan,
hanya ada fun, hanya ada kegembiraan, keceriaan, dan juga sosok yang tidak terlalu serius lah intinya. Serta kartu The Guardian. Kartu The Guardian ini bukan berarti hanya karena kamu orang yang fun, maka kamu tidak bisa menjaga apa yang kamu nilai berharga. Ini dia juga lihat mungkin dari apa yang pernah kamu tunjukkan ke dia, atau dari apa yang pernah dia lihat dari perilaku kamu terhadap sesuatu, mungkin barang, atau kepemilikan sesuatu yang harus kamu lindungi. Ini pun juga mungkin bisa berkaitan tentang nama baik ataupun harga diri kamu. Tapi kalau aku baca dari sini juga, memang ada orang yang tidak suka dengan kamu karena itu tadi kebebasan kamu dan tidak terlalu pusingin hal-hal yang menurut kamu tidak penting, terutama komentar orang lain. Dan inilah makanya yang membuat dia tuh kayak membuka mata. Oh, ternyata ada loh sosok seperti ini yang fun, yang tidak membuat situasi lebih complicated, tidak membuat masalah menjadi lebih ricuh, menjadi lebih serius, tapi di bawah fun. Oke, aku bakal buka kartu lainnya. Di sini ada kartu Five of Cups. Ada kartu The Star. Dan ada kartu The Tower Reverse. Oke. Kartu Five of Cups ini tentang sebuah penyesalan, tentang sesuatu yang membuat dia itu terus merenung, atau sesuatu yang membuat dia itu memikirkan hal itu berulang-ulang, dan ini juga bisa tentang kehilangan. Kalau aku baca di sini, sebenarnya orang ini tuh lebih ke arah kayak dia punya sesuatu yang dia sesali, entah apa yang dia katakan kepada kamu, atau entah apa yang dia tidak lakukan terhadap kamu. Tapi kayak ada something yang dia cukup sesali di sini, dan kayak dia tuh mau sesuatu itu sudah selesai. Dalam arti kata, penyesalan ini sudah selesai, atau kehilangan ini sudah selesai. Atau juga mungkin kamu itu hadir di sosok dia saat dia sedang mengalami perasaan ini. Dalam artian kehadiran kamu yang fun, yang cukup bisa buat healing perasaannya dia, yang cukup bisa membuat kebahagiaan dan kegembiraan, karena sekali lagi kartu ekstasi di sini adalah berarti sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Itu kamu hadir di saat dia membutuhkan itu. Dan terlebih lagi, kartu The Tower Reverse ini artinya dia sedang masa pemulihan ya. The Tower Reverse artinya sebuah kejadian yang mana membuat dirinya terpuruk itu sudah dia lewati dan sedang ada proses pembangunan tower kembali. Pembangunan tower yang baru kembali. Dan di sini juga ada kartu The Stars. Kartu The Stars ini berarti tentang sebuah hal yang dicapai, sebuah hal yang ingin dicapai, sebuah hal yang cukup jauh tapi indah di depan mata. Dia melihat kamu itu mungkin adalah sosok yang menurut dia tidak pernah dia temui, atau mungkin melihat kamu adalah sosok yang tidak pernah ada sebelumnya. Tapi ternyata dia menemukan seseorang yang benar-benar bisa membawa kehidupannya dia ke arah yang lebih life atau lebih hidup. Yang selama ini dia hanya murung aja, yang selama ini dia hanya biasa-biasa aja, itu menjadi lebih excited, menjadi lebih gembira, dan inilah makanya kartu The Star ini muncul. Oke, so aku bakal buka kartu energi dulu. Grup pertama. Oke, di sini udah ada kartu The Garden and the Gate. Kartu The Garden and the Gate ini juga sama ya, dalam artian dia itu udah lihat kamu dari jauh. Dia udah lihat sosok kamu itu dari jauh, atau kalaupun tidak, dia sudah memandangi foto kamu dari sosial media, ataupun dia sudah punya impian tentang orang seperti kamu itu. Seandainya ada, dia ingin ada di hidupnya dia. Jadi ini lebih ke arah dia memimpikan suatu sosok yang memang
sosoknya itu adalah pribadinya mirip seperti kamu. Oke, dan di sini ada kartu caring connection. Kartu caring connection ini juga dalam arti kata dia butuh seseorang yang mungkin lebih memperhatikan dia, lebih caring terhadap dia, terutama koneksi yang lebih mendalam. Dan orang ini juga melihat kamu itu adalah orang yang mau memperhatikan orang lain, orang yang tidak terlalu dingin. Tapi justru sebaliknya, kamu adalah orang yang hangat, orang yang ceria, dan itulah makanya poin plus kamu atau poin utama kamu yang dilihat oleh dia. Tapi sekali lagi ya, pembacaan ini adalah general pick a card reading, jadi buat kamu yang merasa tidak resonate, kalian bisa pilih grup yang lain. Oke, so kalau gitu aku bakal buka kartu selanjutnya dan kemungkinan ini adalah tentang pesan asmara apa yang harus kamu dengar. Di sini ada kartu The Union of the Hearts. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Look to Your Inner Strength. Oke, so Union of the Hearts ini artinya pertemuan dua sosok atau dua pribadi yang disatukan oleh alam semesta. Atau dalam arti kata, orang ini adalah jodoh kamu atau kalau tidak, orang ini adalah orang yang memang harus kamu temui di hidup kamu. Makanya di Union of the Hearts ini lebih ke arah kalian itu punya keharusan untuk saling bertemu, terutama jika sudah digarisi dari sananya. Dan ada kartu Look to Your Inner Strength, artinya ini jangan pernah kalian menurunkan percaya diri kalian tentang siapa diri kalian, sejelek apapun yang kamu rasakan tentang diri kamu, kekurangan sebesar apapun yang kamu rasakan, jangan pernah kalian merasa kalian sangat-sangat kurang karena ada orang seperti ini yang menganggap kelebihan kamu itu berkali-kali lipat jauh lebih positif dan menutupi kenegatifan kamu. Karena kalau aku lihat, dari kartu yang keluar ini tidak ada yang menjerumuskan tentang sisi negatif yang kamu punya, tapi hanya menjelaskan kelebihan kamu yang sangat-sangat besar yang dilihat oleh orang lain. Oke, so kalau gitu aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Grup kedua. Grup pertama. Oke, di sini ada kartu Knight of Swords Reverse. Artinya sesuatu harus dipikirkan berulang-ulang, tidak boleh terburu-buru. Jika kamu ingin mengambil sebuah keputusan, terutama koneksi dengan orang ini, pikirkanlah matang-matang. Gunakanlah waktu kamu untuk berpikir lebih tentang keputusan yang harus kamu ambil. Karena sekali lagi, Knight of Swords Reverse adalah berarti apa yang kamu lakukan tidak boleh terburu-buru, tapi harus dipikirkan matang-matang. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo grup 2, langsung aja kita buka kamu dapat kartu apa. Oke, grup 2, ini dia kartu yang kalian dapat. Di sini ada kartu skill, Eight of Stones, dan juga ada kartu The Shaman, ada kartu The Uncaster, ada kartu Four of Pentacles, Seven of Wands, dan juga The Temperance Reverse. Dan untuk oracle-nya ada kartu Python dan juga Tree-Frog. Oke, berdasarkan kartu yang keluar, yang sangat terlihat di sini itu adalah sosok kamu yang benar-benar skillnya ada, dalam artian ada bagian dari kamu yang memang sangat menonjol, entah itu berupa karya kamu, ataupun apa yang kamu lakukan, atau bahkan bisa jadi apa yang kamu katakan, karena kartu Tree Frog ini tentang kreasi dan juga rebirth, dan ini hampir sama dengan kartu Python ya. Kartu Python itu juga tentang transformasi dan sesuatu yang baru. Dalam arti kata, pikiran kamu, perkataan kamu, apa yang kamu lakukan, skill kamu itu membuka mata dia
terhadap sesuatu yang selama ini mungkin dia belum pernah lihat atau belum pernah dia pahami. Atau juga apa yang kamu katakan itu sangat kena di hatinya dia, terutama tentang hal-hal yang berbau wisdom atau kebijaksanaan. Karena Tree Frog ini juga salah satunya tentang soul song tadi ya, yang artinya sesuatu yang menyentuh jiwa, dalam arti apa yang kamu katakan itu benar-benar menjadi switch atau tombol tekan untuk dia melihat sesuatu yang baru. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles ini juga berarti tentang keeping something important. Kamu menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan inilah yang membuat dia melihat kayak, oh kamu itu adalah seseorang yang sangat brilian, seseorang yang sangat-sangat pintar, dan juga seseorang yang punya banyak harta karun di pikirannya dia dan juga di hatinya dia. Dan aku juga mau jelasin dulu tentang kartu The Temperance Reverse. Kartu The Temperance Reverse ini sebenarnya mungkin salah satu dari kamu harus menjaga keseimbangan kamu, pola pikir kamu dengan apa yang kamu lakukan dan juga dengan apa yang kamu terima. Tapi di sisi lain, kartu The Temperance Reverse ini adalah tentang, yaitu tadi, apa yang kamu tunjukkan ke dia, itu belum sepenuhnya kamu, tapi dia hanya melihat satu sisi itu. Dia hanya melihat satu sisi yang sangat-sangat positif dari kamu dengan apa yang kamu katakan, atau dengan perbuatan kamu yang merubah pola pikirnya dia, yang sangat kena di hatinya dia, dan yang sangat kena di perasaannya dia, sehingga dia harus berpikir ulang 2 atau 3 kali sebelum mengambil keputusan, karena apa yang kamu katakan, karena apa yang kamu contohkan, atau yang kamu lakukan, itu mengubah pola pikirnya dia. Dan juga di sini kamu punya kartu Seven of Wands. Kartu Seven of Wands ini artinya tentang sebuah perlawanan, dan kartu Seven of Wands dari pembacaan ini itu lebih dilambangkan how strong you are, seberapa kuatnya kamu menahan sebuah perlawanan. Ini pun mungkin karena itu tadi ya, apa yang kamu katakan, apa yang kamu kerjakan sangat berbeda dengan orang lain, dan banyak orang tidak suka itu. Banyak orang merasa dirinya disalahkan, padahal sebenarnya bukan menyalahkan, tapi membuka sesuatu kebenaran yang baru yang belum pernah orang lain pikirkan. Dan inilah makanya perlawanan ini dilihat oleh dia, kamu adalah sosok yang strong. Atau juga ini dalam arti segala macam usaha kamu sampai ke titik kamu sekarang itu, dia lihat itu. Dan dia juga melihat apa yang kamu usahakan atau usaha kamu dalam mencapai titik kamu sekarang. Dan kartu di Shaman tadi, kartu di Shaman ini sebenarnya juga tentang kalau kamu itu bisa merubah pola pikir orang lain, apa yang kamu lakukan sangat berpengaruh terhadap orang lain. Dan kartu The Uncaster ini lebih berarti tentang sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang wisdomnya ada, tapi skillnya juga ada. Oke, so kalau gitu aku bakal ambil kartu lainnya dulu. Grup kedua. Di sini ada kartu Two of Wands. Ada kartu Four of Swords Reverse. Oke, di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, kartu Two of Wands ini bisa jadi dia itu sebenarnya udah mau deketin kamu, dia udah mau sapa kamu duluan, tapi masih ada keraguan dalam hatinya untuk melangkah. Ataupun ini juga bisa dia melihat kamu itu punya sesuatu misi yang besar, tapi dia menunggu-nunggu. Kapan nih kamu melakukan misi kamu, kapan nih kamu melakukan karya kamu yang lainnya. Karena sekali lagi, Tree Frog ini juga tentang kreator, tentang sesuatu yang dibuat oleh kamu sendiri, dalam arti mungkin video, musik, buku, tulisan, atau apapun. Dia menunggu kamu untuk selalu update itu, selalu mengeluarkan itu, atau dia menunggu kata-kata kamu yang bijaksana itu. Dan kartu Four of Swords ini juga dilambangkan tentang sebuah aksi
mungkin ini ada hubungannya tentang apa yang kamu lakukan itu benar-benar impact-nya sangat besar terhadap dia, ataupun terhadap orang-orang di sekitar kamu. Atau juga usaha yang kamu lakukan serta kerja keras yang kamu lakukan itu menurut dia adalah hal yang tepat atau hal yang membuat dia itu merasa kagum. Dan kartu Six of Pentacles Reverse ini juga tentang memberikan sesuatu terhadap orang lain. Dia melihat kamu adalah sosok yang tentunya royal, sosok yang tentunya mau memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, so aku bakal ambil kartu berikutnya. Tapi sekali lagi, pembacaan ini adalah general pick card reading, jadi buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak cocok dengan kamu, kalian boleh pilih grup yang lain. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya, dan kartu berikutnya ini adalah tentang pesan apa yang harus kamu dengar, terutama pesan tentang asmara. Oke, di sini ada kartu Act as your partner is here. Kartu ini menunjukkan tentang walaupun kamu tidak punya seseorang di hidup kamu sekarang, atau walaupun kamu belum punya seseorang yang cocok dengan kamu sekarang, tapi kartu ini dibilang kalau kamu harus kayak lebih percaya diri terhadap kamu lagi, kalau sosok ini akan datang seseorang yang memang ditakdirkan kepada kamu, seseorang yang benar-benar cocok dengan kamu. Oke, next card. Oke. Kartu ini tentang be in the present and dream of the future. Artinya, kalau kamu memimpikan sesuatu, akan ada kemungkinan mimpi itu terwujud. Tapi yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Ini berarti mungkin dalam bidang asmara, kalau kamu menginginkan seseorang yang benar-benar cocok dengan kamu, sesuai dengan kriteria kamu, yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang mengundang sosok tersebut. Karena be in the present artinya lebih ke arah kamu menyadari apa yang kamu lakukan, kamu menyadari kegiatan kamu, serta aktivitas kamu, serta mungkin perilaku kamu, terutama dalam bidang asmara. Dan tetap tidak boleh menyerah karena kartu yang ini tadi, Act as your partner is here, ini artinya tentang walaupun orang yang kalian inginkan kalian belum ketemu dengan jodoh kamu, tapi tetaplah bersikap kalian mengingini orang yang seperti itu. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Tapi sebelum itu aku bakal ambil kartu energi dulu. Untuk grup kedua, di sini ada kartu hostilities. Dan juga ada kartu Healer of the Age. Oke, kartu hostilities ini lebih ke arah kalau mungkin kamu dengan orang ini itu punya sesuatu yang saling bertolak belakang, yang mungkin kamu tidak suka dengan dia juga tidak suka dengan kamu, tapi hostilities ini mau dikatakan untuk lebih menekan hal itu, untuk lebih menekan ego masing-masing atau kepentingan masing-masing, karena memang dari koneksi ini akan ada sesuatu positif yang datang ke kamu, terutama Healer of the Age ini. Orang ini juga bisa dalam artian adalah orang yang bisa membuat kamu lebih nyaman di hidup kamu atau lebih bahagia, atau dalam arti kata lebih bisa mencari healing kamu. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Untuk grup kedua, di sini ada kartu The Empress dan juga ada kartu Nine of Swords Reverse. Kartu The Empress ini lebih dikatakan untuk lihat diri kamu dulu. Sebelum kamu lihat yang lain, lihatlah diri kamu dulu. Apakah kamu sudah menjaga diri kamu dengan benar? Artinya sudah ada perawatan dalam diri kamu. Ini juga bisa berarti kesehatan dalam fisik kamu, baik di luar ataupun di dalam.
dan juga bagaimana kamu membahagiakan diri kamu. Dan di sini ada kartu Nine of Swords Reverse. Kartu Nine of Swords Reverse ini juga mau dikasih tahu, jangan buat pusing sesuatu, terutama masalah kamu dalam asmara atau yang lainnya, atau mungkin masalah kamu dengan orang ini, jangan dibuat stres dan jangan dibuat pusing karena tadi itu justru karena kamu mementingkan mungkin orang lain, terutama di sini ada kartu Six of Pentacles yang artinya mungkin kesenangan orang lain atau kepuasan orang lain menjadi hal utama dalam pemikiran kamu sehingga kamu nggak bisa nurture diri kamu nggak bisa membuat diri kamu nyaman atau membuat diri kamu lebih sehat dan juga lebih bahagia. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, grup 3, kamu punya kartu The Blasted Oak, ini hampir sama dengan kartu The Tower, dan juga ada kartu Fulfillment, Three of Wands, ada kartu The Sun of Life, dan juga ada kartu Eight of Pentacles Reverse, Strength, dan juga King of Pentacles, dan ada Orange Billed Parrot, dan ada kartu Black Cockatoo. Oke, so gini, Black Cockatoo ini adalah tentang confidence, tentang companionship atau relationship, atau ada hubungannya dengan koneksi. Sedangkan kartu Orange Belt Part ini tentang radiance, tentang ekspresi, dan juga tentang karismatik kamu yang dilihat oleh orang lain itu cukup besar, tentang komunikasi. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang lain, tapi yang paling jelas dilihat di sini leadership kamu sangat kelihatan oleh dia. Sosok kamu sebagai seseorang yang punya leadership ataupun orang yang punya penguasaan diri terhadap diri kamu dan juga lingkungan kamu, dalam arti kata kamu punya pengaruh besar terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kartu grup 3 ini hampir sama dengan grup 2, walaupun ada perbedaan yang sedikit berbeda, tapi hampir sama. Jadi kalau kamu merasa tadi ingin pilih grup 2 sebelumnya, kamu bisa mungkin mendengarkan grup 2 kembali. Oke, so kartu Strength ini tadi sudah tentang leadership, tentang bagaimana kamu menguasai diri kamu, time management kamu bagus, dan tahu apa yang kamu lakukan, serta langkah-langkah yang tepat. Dan di sini ada kartu King of Pentacles. Kartu King of Pentacles ini tentang manajemen ya. Tentang manajemen finansial, manajemen keuangan, atau kalau aku baca di sini, dia lihat kamu adalah orang yang pintar mencari uang, ataupun orang yang pintar mengelola uang, atau orang yang pintar mengambil kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih. Dan kartu The Sun of Life di sini artinya dia juga melihat kamu punya tujuan hidup yang jelas, apa yang kamu lakukan jelas, bukan orang yang labil, bukan orang yang galau, dan mungkin dari apa yang kamu katakan itu berpengaruh terhadap orang lain. Tapi kalau grup sebelumnya, grup kedua itu membuat seseorang berpikir yang baru, atau revert, atau membuka matanya mereka. Tapi kalau kamu itu lebih kayak mematahkan pola pikir mereka yang mereka anggap benar sebelumnya, makanya kartu The Tower ini muncul, atau The Blasted Oak ini muncul. Apa yang kamu katakan itu merubah prinsip mereka atau merubah strategi mereka, ataupun ini juga bisa dalam artian orang ini itu orang yang sudah lama bekerja dengan kamu sebelumnya atau punya pola pekerjaan yang hampir sama. Jadi ketika kamu ngobrol, dia itu merubah sistemnya dia atau lebih mengkaji kembali. Dan kartu fulfillment ini sebenarnya tentang bagaimana sesuatu itu terpenuhi. Ini juga tentang balance, tentang sesuatu yang benar-benar seimbang, yang memenuhi keinginannya atau harapan dia. Dan kalau aku baca di
kartu ini, dia itu lebih menganggap kamu adalah seseorang yang bisa membantu dia memenuhi keinginannya, terutama ini mungkin dalam hal asmara. Ini lebih ke arah dia ingin kamu menjadi seseorang yang bisa membantu dia menjadi lebih baik lagi, atau dia ingin mendapatkan hal yang sangat positif dari kamu, dari berkoneksi dengan kamu. Dan di sini ada kartu Eight of Pentacles Reverse. Kartu Eight of Pentacles Reverse, dia lihat juga effort kamu itu tidak terlalu besar, tapi hasil kamu besar. Jadi dia sangat mengagumi itu, bagaimana dengan effort kamu yang segini tapi kok kamu bisa mendapatkan lebih. Ataupun sesuatu terlihat mudah jika kamu yang kerjakan. Dia melihat kamu itu adalah seseorang dengan tangan atau dengan sikap perilaku yang mempermudah banyak hal dan tidak buat complicated. Jadi sesuatu itu dibuat gampang, dibuat mudah, dan tidak dibuat ricuh atau dibuat ruwet, tapi lebih ke arah sistemnya jelas, apa yang kamu lakukan jelas, serta time managementnya jelas, dan juga keuangannya jelas, ataupun hal yang penting yang harus kamu atur, itu juga jelas. Karena King of Pentacles, walaupun Pentacles itu menggambarkan tentang keuangan, tapi King of Pentacles juga bisa dalam arti kata bagaimana seseorang mengontrol apa yang menurut dia berharga. Dan ini mungkin belum tentu uang dalam literally uang, tapi bisa artian saham, bisa artian kripto, ataupun yang lainnya. Dan tentang Orange Parrot dan juga Black Cockatoo, kamu dianggap dia adalah orang yang sangat pintar berkomunikasi, orang yang sangat pintar berkoneksi, dan juga sangat pintar menjalankan relationship. Oke, aku bakal buka kartu energi dulu. Oke, di sini ada cornucopia. Dalam arti kata, cornucopia adalah sesuatu yang berkelimpahan, bisa dalam arti finansial yang berkelimpahan, atau bisa juga dalam arti ide-ide kamu serta kepintaran kamu yang benar-benar terlihat. Ada kartu Woman Holding a Heart. Woman Holding a Heart di sini gini. Aku nggak tahu kamu itu sosok yang dominan feminim atau dominan ke arah maskulin, tapi apa yang kamu lakukan itu sangat mengundang seseorang dengan feminim yang tinggi, dan ini mungkin adalah dia yang sedang kamu tanyakan sekarang atau yang sedang aku bacakan ini. Kemungkinan adalah dia yang punya rasa atau punya sisi feminim yang cukup tinggi. Dan sebenarnya ini tidak masalah dengan kamu karena sisi maskulin kamu juga cukup tinggi di sini, dan ini bisa menyeimbangkan. Dalam arti kata, orang ini bisa menyeimbangkan jika orang ini benar-benar mengatur sisi feminimnya dia. Oke, tapi aku nggak jelasin ya, sisi feminim itu bukan berarti woman benar-benar wanita, tapi memang seseorang yang punya rasa sisi feminim yang tinggi. Jadi, kalau kamu yang lagi dengar ini adalah wanita, bisa saja yang sedang kamu undang sekarang itu adalah pria dengan sisi feminim yang cukup tinggi. Dan setiap orang punya sisi feminim dan sisi maskulin, dan memang harusnya keadaan sisi tersebut seimbang satu dengan yang lainnya. Oke, so aku bakal buka kartu lainnya dulu. Di sini ada kartu Judgment Reverse. Oke, ada kartu Four of Swords. Dan ada kartu Knight of Cups Reverse. Oke, kartu Judgment Reverse. Kartu Judgment Reverse ini mungkin ada hubungannya dengan karma atau karmic relationship. Sebenarnya
kartu Judgment Reverse ini mungkin lebih dibilang kalau kamu itu nggak mau ada orang tipe seperti ini datang ke kehidupan kamu, tapi di satu sisi entah kenapa orang ini yang datang ke kamu jadi bertolak belakang dengan keinginan kamu. Dan Judgment Reverse ini juga mungkin bisa berlaku untuk dia, yang dia itu sebenarnya nggak mau nih ada sosok dengan kamu, ada sosok seperti kamu pada mulanya di hidupnya dia. Dia menolak sosok seperti kamu, tapi setelah berjalannya waktu, dia menyadari, oh, seseorang seperti kamu ini juga bisa menjadi seseorang yang sangat-sangat menarik di matanya dia. Yang sangat-sangat membuat dia itu terpikat. Dan di sini ada kartu Four of Swords Reverse. Four of Swords Upright. Kartu Four of Swords Upright ini lebih dibilang kalau sebenarnya dia lebih menunggu langkah kamu ya. Karena sekali lagi mungkin orang ini adalah orang yang punya sosok feminim yang cukup tinggi. Orang yang punya sosok feminim yang cukup tinggi dalam arti kata dia lebih banyak menunggu langkah selanjutnya dari kamu. Dan Knight of Cups Reverse, kartu Knight of Cups sendiri ini sebenarnya adalah seorang yang sangat-sangat romantis. Tapi ini datangnya reverse. Dia lihat kamu itu bukan orang yang sangat romantis. Tapi kenapa ini bisa menjadi poin plusnya kamu? Karena kamu itu nggak macem-macem dan juga to the point. Dan juga kamu itu nggak ngegombal, nggak playboy. Dan itulah yang makanya dia suka dengan kamu konsisten. Dan juga kamu bisa mengendalikan diri kamu. Oke, so aku bakal buka kartu lainnya, dan kartu ini mungkin tentang pesan apa yang harus kamu dengar tentang asmara kamu. Oke, di sini ada kartu True Love dan juga ada kartu Spiritual Connection. Spiritual Connection. Kalau aku baca lagi, mungkin ada karmic relationship antara kamu dengan dia. Karena judgment tadi di sini muncul, artinya ada karmic relationship yang mungkin belum selesai atau belum kelar urusannya antara kamu dengan dia. Tapi di sini ada kartu True Love yang artinya True Love atau cinta sejati itu yang benar-benar cinta sejati itu hanya terjadi satu kali. Dalam arti kata, orang ini memang kemungkinan bisa jodoh kamu, tapi kartu True Love di sini ini tuh lebih dibilang kalau kalian itu tidak harus pusingin tentang hal itu. Tidak harus pusingin apakah dia benar-benar jodoh aku, apakah dia benar-benar orang yang ditakdirkan untuk aku. Tapi kartu True Love ini lebih dikatakan nikmati prosesnya, karena apa yang kamu jalani sekarang, apa yang kamu kerjakan sekarang dengan dia, relationship kamu dengan dia, belum tentu kamu akan menemukan hal ini ke depannya. Jadi, buat kamu yang menanyakan apakah benar-benar dia jodoh aku, di sini belum begitu terlihat, tapi dari pembacaan ini dibilang nikmati saja prosesnya dan juga jalani dengan sepenuh hati. Jadi tidak usah kalian pikirkan tentang apakah benar-benar jodoh kalian, apakah benar-benar orang yang tepat untuk kamu. Karena memang dari karmic relationship ini, orang ini harus hadir di kehidupan kamu. Tapi sekali lagi tentang pasangan sejati kamu, tentang benar-benar sosok yang final atau sosok yang benar-benar pasangan terakhir kamu, jodoh kamu sesungguhnya belum terlihat dari pembacaan ini. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot dulu, satu kartu tarot terakhir, grup ke-3. Oke, ada kartu Page of Cups. Kartu Page of Cups ini tentang kreativitas. Buat kamu grup ke-3, koneksi ini membuka sesuatu yang baru dalam diri kamu atau mengeluarkan sisi kreativitas kamu. Koneksi ini, hubungan ini, itu membawa warna yang berbeda di kehidupan kamu dari apa yang kamu jalankan sekarang. Atau ini sebaliknya, kamu membawa warna yang berbeda di kehidupan orang yang kamu tanyakan ini. Oke,
So, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, grup 4. Gini, kartu Timberwolf ini tuh tentang belonging, order, dan juga tentang guidance, dan tentang insting. Jadi, kalau aku tanya kenapa dia terpikat sama kamu, kenapa orang ini terpikat dengan kamu, dia itu mungkin juga belum pasti tahu kenapa dia terikat dengan kamu. Tapi memang kecocokan-kecocokan itu dia sadari kalau sifat kalian cocok dan juga bawaan pemikiran kalian cocok. Dan kartu water ini tentang ekspresi, tentang perasaan, awakening, dan juga life. Dan kartu water ini itu juga lebih ke arah, oh ternyata dia itu sangat menyukai ekspresi kamu. Dan ini dalam arti kata, ekspresi ini tidak hanya tentang ekspresi wajah, tapi juga bisa dalam arti apa yang kamu keluarkan dari kreativitas kamu. Karena kamu juga punya kartu creativity di sini, dan selain itu, di sini kamu juga punya kartu Seven of Swords Reverse. Kartu Seven of Swords ini itu lebih dibilang kalau misalnya kamu itu gak suka manipulasi, kamu gak suka ngebohongin lah istilahnya, atau punya maksud atau tujuan tertentu dari apa yang kamu lakukan ke dia. Makanya kartu Timberwolf atau kartu tentang belonging ini itu dibilang kalau dia itu merasa kamu memperlakukan dia benar-benar sesuai dengan apa yang dia mau. Dan kartu Knight of Cups Reverse. Kartu Knight of Cups Reverse ini juga tentang kamu bukan orang yang jago gombal, kamu bukan orang yang suka main-main dengan perasaan, karena kartu Knight of Cups Reverse ini dalam arti, karena kartu Knight of Cups ini tuh lebih dibilang kalau kamu bukan orang yang romantis. Mungkin dia juga sebenarnya tidak terlalu mencari orang yang jagolah dalam urusan relationship atau jago menggombal, dan juga kayak punya maksud dan tujuan tertentu dari setiap langkahnya dia. Makanya tadi di sini ada kartu Seven of Swords yang artinya tidak ada manipulasi yang dia rasakan dari kamu. Dan kartu Wheel of Fortune ini tuh juga dikasih tahu kalau kamu itu dilihat oleh dia itu juga orang yang naik turun, atau mungkin kamu agak punya moody yang cukup naik turun, atau ini juga bisa berkaitan tentang keinginan kamu yang gonta-ganti. Karena sekali lagi sisi kreatif di sini itu bisa ditunjukkan dalam diri seseorang di mana mereka ingin mencoba sesuatu yang baru tapi dalam jangka waktu yang cepat. Mungkin kamu hari ini ingin melakukan ini, tapi di periode berikutnya kamu ingin melakukan hal yang berbeda, sangat berbeda daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Dan ini juga tentang adventure, tentang perjalanan-perjalanan hidup. Makanya kartu The Wheel of Fortune ini, dan makanya dia tuh juga bilang kamu punya jalan hidup yang menarik atau pola pikir kamu menarik yang samalah dengan dia. Dan juga kartu Ace of Vessel, The Waters of Life, ini tuh dibilang kalau mungkin konsep kamu dengan dia itu sama. Jadi kalau aku katakan di sini, spesifikasi apa yang kamu lakukan terhadap dia atau apa yang kamu tunjukkan ke dia itu justru tidak terlalu terlihat. Tapi yang membuat dia itu terpikat dengan kamu adalah kesamaan-kesamaan yang sama-sama kalian punya dari sisi kreatif kalian, pola pikir kalian, serta dasar pemikiran kalian, dan juga bagaimana kalian menjalankan sesuatu. Makanya, dari kesamaan tersebut ada rasa nyaman yang dia juga miliki. Serta di sini juga ada kartu respect, none of boss, artinya dia juga merasa kalau
kamu itu respect terhadap dia, kamu itu punya satu sisi yang menghargai dia sepenuhnya sebagai seorang pribadi. Yang tadi aku bilang ya, ketulusan dan juga sisi tidak terlalu banyak manipulasi. Oke, so aku bakal ambil kartu energi dulu. Untuk grup keempat. Oke, di sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Dan Blossoming Abundance. Oke, so basically orang ini merasa kamu itu adalah seseorang yang bisa membantu dia membuka pintu kebahagiaan dirinya dia. Entah kamu membawa suasana atau kayak kamu itu bisa menjadi tempat di mana dia menemukan kebahagiaannya. Dan kartu Blossoming Abundance ini itu lebih dikatakan dalam permasalahan ini tidak ada kekurangan yang benar-benar dia rasakan. Artinya dia merasa komplit dengan situasi yang kamu berikan kepada dia, dengan hal-hal yang kamu tunjukkan kepada dia merasa komplit seutuhnya tanpa adanya kekurangan atau tanpa adanya hal-hal negatif yang ada di lingkungannya. Makanya kartu Door to Personal Healing and Happiness ini lebih ditekankan lagi kalau dia itu merasa happy dengan adanya kamu di hidupnya dia, dan dia juga merasa dia menjadi dirinya dia yang benar-benar dia. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya. Oke, di sini ada kartu Eight of Wands, the Hierophant reverse, dan Page of Pentacles reverse. Gini, kalau dari kartu Page of Pentacles ini sebenarnya dia tidak terlalu memikirkan hal berupa materi atau tentang keuangan, karena memang pusat perhatiannya dia bukan di situ. Tapi dari sisi The Hierophant reverse ini juga mau dikatakan kamu bukan orang yang bisa dijadikan panutan oleh dia, tapi bukan berarti itu adalah sosok yang dia butuhkan dari seseorang. Kamu lebih ke arah klop dan cocok dengan dia, dan pembawaan kamu serta bagaimana treatment kamu kepada dia itu membuat dia sangat nyaman. Tapi dalam hal untuk panutan, dalam hal untuk bagaimana kamu merubah pemikirannya atau apa yang kamu lakukan benar-benar merubah pemikirannya dia, itu tidak ada di sini atau tidak difokuskan di sini. Jadi kalau kamu tanya apakah dia tertarik dengan kamu karena mungkin karya kamu, karena kreativitas kamu, atau karena apa yang kamu buat, kepintaran kamu, di sini lebih dijelaskan dia tertarik dengan kamu karena perilaku kamu terhadap dia. Berbeda dengan grup yang ketiga atau yang keempat tadi, kalau ada hal yang membuat pikirannya dia itu berubah, ada hal yang membuat konsepnya dia itu berubah setelah melihat kamu, tapi di sini lebih ke arah perilaku kamu. Dan di sini ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Eight of Wands. Kartu Eight of Wands ini lebih ke arah timing, waktu yang cepat. Ada something dari dirinya dia yang akan dia tunjukkan ke kamu secara cepat, atau kalau aku baca kecocokan ini, koneksi ini berjalan cukup cepat. Jadi kayak gak butuh waktu lama untuk dia dengan kamu sama-sama connect, karena itu tadi, karena ada kesamaan sifat, kesamaan pembawaan pemikiran, serta dasar konsep dalam menjalankan sesuatu. Oke, so aku bakal ambil kartu pesan untuk kamu, dan pesan ini tentang pesan asmara apa yang harus kamu dengar sekarang. Di sini ada kartu Be in the Present and Dream of the Future. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Be Willing to Express Love. Oke, kartu Be in the Present ini tuh lebih mau dikasih tahu kalau misalnya
waktu sekarang, present moment ini benar-benar berharga, dan apa yang kamu jalankan dengan dia, apa yang kamu bangun dengan dia dalam koneksi ini lebih dikatakan untuk dinikmati saja dulu. Jadi tidak usah jauh-jauh kalian pikirkan apakah dia jodoh kamu atau bukan, bagaimana ke depannya, tapi lebih dinikmati dulu sekarang. Dan di sini ada kartu be willing to express love. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, kegelisahan kamu tentang sesuatu hal, kartu ini dibilang untuk kamu lebih ekspresikan apa yang kamu inginkan dalam hubungan kamu dengan dia, atau kalau aku baca, mungkin orang ini butuh kode dari kamu, apakah kamu benar-benar tertarik juga dengan dia dalam hal asmara. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk conclusionnya. Grup keempat. Oke, grup keempat di sini ada kartu Four of Wands yang artinya dua sisi yang berjalan bersama-sama tapi tidak ada konflik. Yang ini benar-benar tentang sebuah kekompakan, sebuah koneksi yang benar-benar tepat, sebuah koneksi yang benar-benar seimbang dan saling menyempurnakan. Kamu dengan dia adalah sosok yang sama-sama membuat happy. Jadi dia buat happy kamu dan kamu juga buat happy dia. Makanya kartu Four of Wands ini tentang kecocokan. Kalau kalian punya banyak hal kesamaan yang membuat kalian cocok. Dan itulah makanya yang benar-benar dia lihat dari kamu. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!